gitar ini diambil dari luar Jawa terus, kenapa sih kita nggak ngambil yang ada di Lampung, sedangkan di Lampung punya kualitas yang lebih bagus juga, yang bisa bersaing dengan produk-produk dari pabrik-pabrik gitu. Nah dulu itu tuh Pak Mulyono sendiri tuh siapa sih yang menginspirasi atau terinspirasi dari mana gitu untuk memulai ini? Untuk memulai ini yang pasti saya pengen gimana caranya di Lampung, khususnya di Kampung Jati, orang berkreatif, punya istilahnya pekerjaan yang di situ mengandung nilai seni dia. Nah gitu. Jadi motivasi saya gimana caranya saya supaya pengangguran itu minimal terkurangi gitu aja, dengan SDM yang sangat rendah, yang masih rendah, tapi bisa bekerja dan bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Gitu. Terus untuk kapan itu Pak Bapak pertama kali mulai pengrajin membuat gitar ini Pak? Saya bikin gitar itu dimulai dari tahun 2007. 2007. Iya. Udah lama banget ya. 2007 itu dulu menggunakan alat yang seadanya. Yang seadanya, belum ada pakai mesin yang kayak sekarang ini kan udah mesinnya udah bagus-bagus gitu. Iya, alat sederhananya itu misalnya apa aja sih Pak? Suatu contoh kayak gini. Contohnya apa? Kita ini pakai serut, pasah. Kayu itu dulu kan masih pakai manual. Ya. Atau melubangi dengan cara manual. Nah, gitu. Nyetan gitar dengan cara manual. Sekarang udah zaman canggih, jadi semua pakai mesin. Nah, itulah pertama tadi yang diceritakan Pak Mul itu, ternyata Pak Mul itu dulunya dari PT perusahaan apa Pak? Perusahaan gitar terbesar di Bogor. Perusahaan gitar. Nah, kemudian Pak Mul datang ke kampung ini untuk membuat usaha sendiri dan membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu ternyata. Kemudian kita masuk bagian desainnya Pak ya? Iya. Nah, ada nggak sih Pak ciri khas atau desain yang membuat gitar Bapak itu berbeda dengan yang lainnya Pak? Nah, gini. Jadi untuk kelas yang menengah ke atas tuh yang pasti ada tuh. Ya, kita menggunakan dengan bahan solid, dengan ornamen atau pernak-pernik yang di situ nggak setiap pengrajin gitar bisa. Nah, gitu. Kebetulan saya ini kan juga ahli ahli ukir. Jadi ada gitar yang ukir-ukiran, ada gitar yang di situ banyak inlay yang nggak semuanya pengrajin gitar bisa. Nah, gitu. Boleh diambil contohnya dulu. Jadi gini, inilah gitar yang mungkin menjadi ciri khas punya saya. Karena apa? Kenapa sih ini saya kayak gini? Supaya kalau kita pegang kayak gini ada rasa kenyamanan. Oh, di bagian bodinya ya Pak Di ya? bodinya gitu. Dan ini bahan solid. Solid itu apa? Bahan yang dari kayu, bukan dari bahan laminat atau triplek. Oh, beda berarti Pak ya? Beda lagi. Kalau triplek itu berarti mempengaruhi kualitas suara juga? Iya, sangat. Makanya kan gitar laminat itu kan nggak ada yang harganya mahal ya. Dan ini dipesan khusus dari Aceh nih. Aceh. Makanya ada spesial kalau untuk pemesanan yang sifatnya per orang. Itu orang-orang itu berarti bisa custom sendiri ya Pak ya? Bisa. Mulai dari bahan, Dari bahan sampai dengan ini desainnya gitu, mau seperti apa gitu. Iya. Terus kalau untuk ada nggak sih Pak kualitas yang mengaruhi suaranya selain kayunya itu Pak, mungkin dari nutnya atau dari necknya gitu? Sebenarnya gini, kalau masalah kayu itu yang bagus, bahkan gitar-gitar mahal itu juga menggunakan kayu mahogani. Oh, mahogani. Kayu mahogani, terus bahan sitrus, topnya atau banyak inilah banyak banyak pilihan yang pasti. Selain gitar itu Bapak memproduksi apa saja sih Pak kalau di sini? Saya memproduksi kajon, terus memproduksi stick. Gitu. Kan kalau ada bikin papan nama yang di meja itu. Papan nama. Nah, karena saya ini kan ahli ukir. Oh, jadi ahli ukir. Jadi gitar juga bisa diukir semua Bapak Bisa. sendiri. Bahkan ada gitar yang ukir-ukiran ada kok, contohnya ada. Ada contohnya? Ada. Boleh dikasih lihat? Gitar ukir, tapi ini belum jadi loh. Ini belum jadi ya. Ini yang membuat ciri khasnya Pak Mul ini Bisa. ukirannya. Iya, ya, betul. Dari pabrik-pabrik lain kan
mungkin susah mungkin ya Pak kalau Di samping custom gitu. di samping susah, Ah, dia harus merogoh kantong yang sangat luar biasa deh. Bahkan gitar-gitar, suatu contoh gitar Dewa Bujana aja yang ukuran itu 75 juta, bahkan 200 juta, 100 juta gitu. untuk ukiran gitar itu sendiri. Yang model spek ada ukir-ukirannya. Cuman kalau di saya kan enggak sih. Cuman paling 2-3 juta aja udah jadi gitar yang sesuai dengan keinginannya. Itu kayunya itu berbeda ya Pak bahannya Pak? Berbeda, Kayunya, kalau berbeda. khusus ukiran gitu Kalau berbeda. kalau khusus ukiran itu harus kayu keras yang pasti kayak gitu. Kayu keras. Iya. Nah jadi begini, ternyata itu keunikan yang membedakan Pak Mul dengan pembuat gitar yang dari pabrik lain itu dari ukirannya sendiri ternyata. Nah ukirannya itu ternyata sangat sulit ya Pak ya untuk Sangat, mengukirnya. ya itu harus punya nilai seni, harus benar-benar Nilai seni apa yang namanya tinggi bisa ya. pemahat ya. Gitu. Mm-mm. Kalau nggak bisa jadi pemahat nggak bisa. Terus lihat juga dari body gitarnya itu ternyata bisa custom sendiri. Bisa. Kita mau seperti apa, buat kenyamanan seperti apa untuk memainkan gitar itu sendiri. Nah itu ternyata tadi keunikannya. Nah sekarang kita akan masuk dalam pemasarannya ini. Nah ternyata itu Pak Mul ini sendiri telah menjual gitar ke luar daerah Lampung. Sampai mana aja Pak ternyata Pak? Kalau yang dari Sumatera ini yang kita paling itu Aceh, Oh Aceh ternyata. Aceh, ya. Terus Pulau Batam, terus Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung itu sendiri. Oh. Kalau untuk yang di Sumatera ini. Yang di Sumatera di situ itu jadi pengemasannya tuh bagaimana Pak biar sampai sama Ya pasti yang pasti ada kerdusnya, di packing dengan kayu supaya aman gitu di perjalanan. Itu orang-orang memesan itu gimana tahu kalau bapak ini ternyata ada Pengrajin gitar. gitar di Lampung ini? Jadi sekarang kan gini deh, jadi pemasaran tuh udah dipermudah dengan sosmed. Iya sosmed. Sosmed, makanya kan saya tiap hari meskipun berapa menit itu live Live juga. jadi makanya yang dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan NTB aja ada yang mesen dari itu. Boleh dikasih tahu Pak apa aja media sosial bapak mulai dari TikTok atau YouTube? Ya dari TikToknya, Dari TikTok apa namanya, Pak? TikToknya tuh yang tahu tuh admin saya. Iya. Saya nggak gitu. Ya terus kemudian kalau YouTube-nya YouTube-nya juga admin saya. ada juga. Ada juga. Baik. Nah dari pemasaran itu ada nggak sih Pak kayak tantangannya gitu, kayak mungkin kerusakan di jalan atau mungkin pengemasannya rusak gitu? Yang pasti ada karena kecerobohan dari pengiriman itu juga, karena namanya gitar kan nggak bisa dibanting ya, mungkin ya karena apa namanya dari pengiriman itu natanya atau ketindih dengan bahan yang berat itu ada. Itu harus hati-hati ya Pak pengemasannya itu ya. Terus kemudian tuh ada nggak sih kayak bapak tuh kayak ada motivasi atau hal lain yang membuat bapak tuh tetap semangat kalau di luar sana tuh ada loh Pak pengrajin tapi lebih milih yang dari pabrik gitu Pak daripada yang lokal-lokal dari buatan tangan gitu Pak? Motivasinya itu apa sih Ya Pak? motivasinya kayak gini deh. Jadi motivasinya itu intinya saya pengen Lampung itu terkenal juga lewat gitarnya, nggak sekedar lewat apa namanya Perusahaan besar gitu. besarnya, tapi dari gitarnya juga ini produk Lampung loh. Produk Lampung. Nah, jadi suatu saat bisa jadi sejarah. Misalnya di Lampung ini ada perusahaan apa namanya gitar custom tapi kualitasnya nggak kalah sama yang perusahaan besar. Nah, gitu. Ya itu juga menarik buat anak muda untuk tertarik buat gitar itu sendiri ya Pak ya. Nah mungkin itu saja mungkin sih Pak pertanyaan yang Sarah tanyakan untuk Bapak sudah mencakup semuanya, dan ternyata Bapak Mul ini ternyata mempunyai ciri khas tersendiri. Nah baik, segini dulu video yang Sarah dapat sampaikan, dan terima kasih buat Pak Mul untuk segala informasinya. Nah semoga untuk anak muda yang ingin belajar tentang gitar bisa datang ke tempat ini bersama Pak Mulyano ini. Terima kasih.